Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita, sehingga dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini Allah masih memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, salat Jumat. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi saudara kita yang berhalangan, mungkin karena sakit dan sebagainya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan, kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusannya. Salawat berangkaikan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan dan pengorbanan beliau sehingga kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Kita merasakan kenikmatan dan keindahan hidup di dalam Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah-sunnahnya, melanjutkan perjuangan dakwahnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, lalu kemudian kita sama-sama dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib khususnya dan jamaah pada umumnya, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makna iman dan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan makna iman dan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Bagi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jaminan, garansi dan motivasi bagi kita, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupannya, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan setiap amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan semakin meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dari sahabat Imam Sa'id Al-Khudri, diabadikan oleh Syekh
Sa'id bin Ali Al-Aqatani di dalam kitabnya Hisnul Muslim. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai putriku, apakah yang menghalangimu untuk senantiasa banyak berzikir mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada." Yang maknanya adalah ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup lagi berdiri sendiri, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolonganmu dan perbaikilah urusanku, dan janganlah engkau serahkan kepada aku urusanku meskipun sekejap mata untuk selama-lamanya. Ini merupakan adalah bentuk tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya yang pada saat itu sedang bersedih hati. Lalu kemudian untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dari atas kegundahan dirinya, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Dengan doa ini Allah memberikan ketenangan. Dan doa ini juga semakna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, da'awatul makrub, diawali dengan kalimat da'awatul makrub, lalu kemudian selanjutnya dengan makna yang hampir sama. Yang makna dari da'awatul makrub yaitu adalah doa-doa ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan doa ini, ada beberapa faidah yang kita sama-sama dapat pahami yang mudah-mudahan menjadi bekal bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita mendapatkan musibah, senantiasalah kita perbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana makna musibah dijelaskan oleh para ulama, yakni segala sesuatu yang menimpa diri kita, yang menyebabkan rasa resah, gelisah, gundah, serta kita tidak merasakan ketenangan hati apapun bentuknya, yang kemudian menyebabkan kita bersedih hati, kita berduka. Maka pada saat itu senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah memberikan rahmat dan pertolongan kepada kita dari setiap kesedihan, musibah yang kita alami di dalam kehidupan. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, yang pada saat itu Rasulullah memberikan beliau motivasi, memberikan semangat, bimbingan tarbiyah rabbaniyah agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memberikan makna dan pelajaran kepada kita untuk senantiasa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di dalam kehidupan ini kita harus senantiasa saling memberikan nasihat di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Ada kalanya nasihat itu kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang kita lihat dia sedang bersedih hati, kepada orang yang sedang gundah gulana. Ada kalanya nasihat itu menjadi nasihat bagi diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah menasihati putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Ini juga adalah salah satu pola pendidikan kita di dalam keluarga. Bagaimana orang tua, bagaimana seorang ayah maupun ibu senantiasa memperhatikan kondisi anaknya, lalu kemudian senantiasa memberikan nasihat yang tepat sesuai dengan kondisi dan persoalan yang ia hadapi, sesuai dengan segala macam persoalan yang ia hadapi di dalam kehidupannya. Maka ketika ini terjadi, insya Allah maka terbangunlah kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terbangunlah sebuah harapan lahirnya anak-anak yang senantiasa salih salihah. Dan Fatimah merupakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Rasulullah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
dalam sebuah riwayat hadis yang lain, termasuk seorang ahli syurga yang pertama sekali akan memasuki syurga sebelum selain muslimah-muslimah lainnya, disebutkan oleh Rasulullah pertama sekali akan memasukinya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Yang ketiga, hadis ini juga memberikan faidah kepada kita bahwa ketika kita menghadapi musibah gundah gulana, kita harus senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, bagi Allah yang maha berdiri dengan sendirinya. Ini merupakan salah satu bentuk Asmaul Husna di antara nama-nama indahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Hayyu, ada Qayyum. Ini merupakan di antara nama-nama indahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa diawali dengan Asmaul Husna. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan kepunyaan Allah lah nama-nama yang indah, Asmaul Husna, maka berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna tersebut. Selain itu Allah juga memiliki nama Al-Ghaffar yang maha memberikan ampunan. Kita sadar kita sebagai hamba senantiasa tidak luput dari silap, salah dan dosa, maka kita senantiasa mengawali doa kita memohon ampunan kepada Allah dengan Asmaul Husna ya Ghaffar. Allah Ar-Razzaq, maha pemberi rizki. Kita meminta kepada Allah agar senantiasa dianugerahi rizki yang berkah, halalan thayyiban, sehingga memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Makanya para ulama menegaskan doa ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Diawali dengan Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Maka ketika kita berdoa, kita dianjurkan untuk mengawali dengan Asmaul Husna sesuai dengan permohonan kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan persoalan kita, lalu disesuaikan dengan Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala. Keempat, doa ini juga memberikan pelajaran kepada kita, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah sesungguhnya aku memohon pertolongan kepadamu. Sesungguhnya yang kita harapkan di dalam kehidupan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan rahmat, Allah sudah memberikan kasih sayang, maka Allah akan berikan pertolongan dari setiap kesulitan kehidupan kita. Namun cukup indah doa ini, Rasulullah mengajari dengan kalimat diawali birahmatika astaghir, birahmatika astaghis. Ini jika kita memperhatikan dari gramatikal bahasa, rahmat sebagai objek didahulukan daripada astaghis sebagai subjek. Artinya objek didahulukan, harapan kita didahulukan, permintaan kita didahulukan. Apa permintaan kita sebagai harapan dan tujuan serta obsesi kita? Rahmat Allah. Siapa yang meminta rahmat? Astaghis, sesungguhnya aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Dialah sebagai subjeknya. Ini memberikan pemahaman dan makna kepada kita sebagai bentuk pembahasan, sebagai bentuk pembatasan. Ini seakan-akan memberikan makna di dalam doa kita, hanya rahmatmu ya Allah yang aku minta, bukan selain itu. Hanya kepadamu ya Allah aku meminta, bukan kepada selainmu. Ini merupakan pembatasan bahwa kita sadar ketika kita berdoa, yang kita minta adalah rahmat Allah, yang kita minta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selain itu, bukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aidin abada. Lalu kemudian dilanjutkan dengan makna doa, wa aslih li sya'ni kullahu, dan aku memohon kepadamu ya Allah perbaikilah urusanku. Setelah kita meminta rahmat Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, selanjutnya yang kita minta kepada Allah adalah perbaikilah urusanku ya Allah. Kita meminta kepada Allah diperbaiki urusan kita, dalam urusan agama kita, dalam urusan pribadi kita, dalam urusan keluarga kita, dalam urusan rezeki kita, dalam urusan pekerjaan kita, dalam urusan kehidupan dunia dan akhirat kita. Bahkan setiap amanah yang diberikan kepada kita, kita meminta kepada Allah senantiasa Allah memberikan rahmat, senantiasa diperbaiki segala urusan kita. Ini memberikan makna kepada kita bahwa ketika kita mengharapkan
kebaikan, kita juga mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna tanpa rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini begitu sangat luar biasa, yang maknanya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pertolongan kepadamu. Pertolongan apa yang kita minta kepada Allah? Ala dzikrika, untuk senantiasa mampu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mampu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan pertolongan dan kemampuan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, dan mampu menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu ya Allah. Ini memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kita. Bahkan Rasul juga meminta kepada Allah untuk agar kita menjadi hamba yang mampu senantiasa ingat kepada Allah, pandai bersyukur kepada Allah, mampu melaksanakan ibadah yang terbaik kepada Allah. Masih kita meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa Allah lah yang berkuasa atas kehendak hambanya. Dan tetapi tentu saja seiring dengan itu tidak mengabaikan usaha dan ikhtiar kita untuk senantiasa ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha, ikhtiar, doa, rahmat Allah adalah satu paket yang tidak terpisahkan ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Lalu kemudian di akhir doa ini Rasulullah SAW menegaskan, wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ya Allah, janganlah engkau serahkan kepada aku urusanku meskipun sekejap mata untuk selama-lamanya. Ini memberikan pemahaman kepada kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putus rahmatnya kepada kita. Kita meminta kepada Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setiap urusan kita. Kita tak akan mampu dengan sendirinya menghadapi setiap masalah-masalah kita. Kita tak akan mampu untuk menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, segala musibah di dalam kehidupan kita tanpa rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa mengharapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kehadiran rahmat dan pertolongannya dalam setiap urusan kita, agar Allah senantiasa memberikan kebaikan dalam setiap urusan kita. Kalau Allah sudah memberikan rahmat dan pertolongan, Allah senantiasa menyertai setiap usaha-usaha dan ikhtiar kita, maka prosesnya akan Allah berikan kemudahan. Segala kendalanya akan Allah jauhkan, sehingga hasilnya akan tercapai hasil yang maksimal dan optimal, serta apa yang kita hasilkan akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, mendapatkan manfaat yang luas untuk kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga kita, rizki kita, segala usaha kita, kehidupan di dunia, dan terlebih kehidupan kita kelak di yaumil akhir. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya doa ini sangat baik untuk kita amalkan, bahkan dianjurkan untuk senantiasa kita baca pada saat zikir pagi dan zikir petang, sehabis ba'da salat subuh dan sehabis salat ba'da asar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Doa ini juga menjadi sebuah pemahaman dan motivasi bagi kita, bagaimana menjadi sebuah pelajaran bagi kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah dari erupsi Gunung Semeru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan bantuan, dan mudah-mudahan bagi yang meninggal dunia Allah jadikan sebagai syahid. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar dijauhkan segala musibah, dan untuk menjauhkan segala musibah itu di antaranya doa ini dapat kita amalkan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, Allah senantiasa memberikan rahmat dan pertolongan kepada kita untuk mampu senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi hambanya yang terbaik, hamba yang mulia, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
alim.